Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Minggu 12 April 2026. Oleh anugerah Tuhan, oleh kasih sayang Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini, di dalam semua aktivitas kita, biarlah kita datang dengan rendah hati, takut akan Tuhan dan menghormati, menghargai Tuhan. Kita mau mencari wajah-Nya. Kita mau bermazmur kepada Dia. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Mazmur pasal 147 ayat 7. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 dan 4. Kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ulat tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 dan 4. Hanya Allah sang sumber berkat. Sekali lagi, hanya Allah sang sumber berkat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, hanya Allah sang sumber berkat dan bukan sarana untuk menyalurkan berkat-Nya lah. Berkat-Nya lah yang patut untuk disembah. Artinya pribadi Allah adalah sang sumber berkat, sedangkan berkat-Nya bukan sang sumber. Ada kalanya orang tidak dapat membedakan antara sumber dengan sarana. Sebagai akibat, mereka mengabaikan sang sumber dan justru memandang sarana sebagai si sumber. Sebagai contoh, tidak jarang orang mengabaikan Tuhan yang adalah sumber berkat dan menuhankan pekerjaan atau perusahaan yang sesungguhnya hanyalah merupakan sarana bagi Tuhan untuk memberkati mereka. Alhasil, apa yang semua merupakan hal yang baik yang Tuhan gunakan sebagai sarana untuk menyalurkan berkat-Nya, sekarang justru berubah menjadi berhala bagi hidup mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, kemelencengan dalam hal memberhalakan sarana dari Allah dalam menyalurkan berkat-Nya, inilah
yang dilakukan oleh bangsa Israel seperti yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 18. Di situ disebut bahwa mereka telah membakar korban bagi ular tembaga yang dahulu dibuat oleh Musa dan yang namanya disebut Nehustan. Padahal sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 9, ular tembaga tersebut hanyalah sarana bagi Allah untuk menyalurkan berkat kesembuhan yang ia berikan kepada umatnya. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus kita harus mampu membedakan antara sang sumber berkat dengan sarana untuk menyalurkan berkatnya, agar supaya kita hanya menyembah sang sumber dan bukan si sarana. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagaimana dengan Anda hari ini? Apakah Anda mengutamakan sang sumber atau sarananya? Biarlah kita memahami akan hal ini, sehingga tidak ada alasan untuk kita. Banyak sekali yang saya temui pada saat belum punya pekerjaan, rajin ibadah, rajin berdoa, dan setelah diberkati jauh daripada kegiatan tersebut, mengutamakan pekerjaan-pekerjaan dengan alasan karena ini dari Tuhan. Betul, tidak salah. Tapi Anda harus bisa membedakan. Tuhan yang harus diutamakan, pribadinya, bukan sarananya, bukan pekerjaan yang diberkati untuk Anda, itu yang diutamakan. Kalau Anda lakukan demikian, maka secara tidak sadar Anda mulai memberhalakan pekerjaan-pekerjaanmu, menggantikan status pribadi Tuhan. Biarlah saudara, pagi hari ini kita semua menyadari akan hal ini, dan apapun keadaan kita, sesibuk-sibuknya, secapek-capeknya, kita tetap harus mengutamakan pribadi Allah lebih daripada segala berkat yang kita peroleh. Ingat, berkat-berkat, pekerjaan-pekerjaan, pendidikan dan sebagainya itu merupakan sarana untuk kita menyembah kepada sang sumber Allah kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Tidak pernah Engkau mengabaikan keperluan-keperluan kami. Berkat-Mu sungguh berlimpah-limpah atas diri kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, tolonglah kami agar mampu membedakan antara diri-Mu dengan sarana-sarana yang Engkau pakai untuk memberkati diri kami. Agar supaya dengan demikian kami senantiasa mengutamakan diri-Mu dan tidak pernah menjadikan sarana-sarana tersebut sebagai Tuhan kami. Karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang layak untuk disembah di dalam hidup kami. Pagi ini kami datang bersyukur dan terima kasih kepadamu karena di sepanjang malam Engkau telah menuntun hidup kami, menyertai dan kasih setiamu tidak pernah berubah untuk hidup kami. Dengan Roh Kudus-Mu Engkau senantiasa mengingatkan diri kami agar hidup secara bertanggung jawab atas setiap kesempatan dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Dengan firman-Mu Engkau menolong diri kami agar mampu membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hari-hari yang ada di hadapan kami. Genapilah rencana-Mu yang indah itu di dalam hidup kami. Tolonglah kami agar segala kegiatan yang kami kerjakan hari ini, sepanjang hari ini, boleh berjalan di dalam keberhasilan. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala kejahatan kami.
Ampuni segala pemberontakan kami, ampuni dosa-dosa kami, dan biarlah kami hidup sungguh Tuhan, setia kepada Engkau. Kami hidup sungguh sujud menyembah kepada pribadi-Mu, bukan sarana-sarana, sehingga kami tidak menjadi orang yang berhala. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami di pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan pagi ini hamba tetap berdoa mengucap syukur kepada semua saudara-saudara, keluarga-keluarga yang berada di Gang Kamundan, Suapen Perkebunan dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun untuk setiap pribadi, supaya mereka hidup di dalam ketaatan. Mereka hidup sungguh-sungguh melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki. Dan mereka boleh mengerti hanya Allah sang sumber berkat. Sehingga mereka fokus kepada pribadi-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan pelayanan mereka di dalam keberhasilan. Sehingga apapun yang mereka lakukan, Tuhan ada dan berkat terjadi atas mereka. Mereka memuliakan Engkau, ya Allah. Terima kasih. Berkati setiap pribadi untuk terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi keluarga besar mereka, menjadi berkat kepada rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang Engkau berikan kepada seluruh umat Tuhan yang berada di Gang Kamundan, Suapen Perkebunan, dan sekitarnya. Demikian pada pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, dan spesial kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Saudara Debbie Tua Putimain, yang berada di kota Manokwari. Bapak, terima kasih kemurahan-Mu bagi Debbie Tua Putimain. Engkau terus memberkati dia, memberikan dia kekuatan, kesehatan jasmani, rohani, dan biarlah Debbie Tua Putimain juga boleh tunduk dan hormat, selalu sujud kepada pribadi-Mu, lebih utama daripada segala sarana berkat yang ia peroleh. Tuhan, tolong Debbie Tua Putimain terus bertindak di dalam kebenaran demi kebenaran, menjadi berkat bagi keluarga besar Tua Putimain, menjadi berkat kepada semua saudara bersaudara. Sebab itu Bapak hamba juga berdoa memberkati ibunda kekasihnya yang berada di kota Ambon, Maluku, Ibu Neti Karesina. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang terbaik. Berikan damai sejahtera sukacita turun atas Ibu Neti Karesina, sehingga beliau boleh bersuka cita, beliau berada pada posisi yang sehat, kuat, dan memuliakan Tuhan. Boleh hidup dalam kebijakan Tuhan, hidup dengan hikmat Tuhan, dan boleh menjadi terang garam berkat panutan dalam tutur kata tindakan kepada seluruh kehidupan anak cucunya. Terima kasih Bapak buat kemurahan yang Engkau nyatakan kepada orang tua ini, dan juga Tuhan memberkati semua saudara bersaudara daripada Debbie Tua Putimain. Tuhan memberkati Esther Karesina, memberkati Feby Tua Putimain, Peggy Tua Putimain, Maggie Tua Putimain, Yuni Tua Putimain, Reski Tua Putimain, dan Efesus. Diberkatilah mereka dalam semua aktivitas mereka hari ini, sepanjang hari ini, di dalam keberhasilan. Bahkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami turut berempati atas terpanggil pulang keluarga, saudara, kemenakan, sepupu daripada saudara-saudari Debbie Tua Putimain pada hari kemarin. Tuhan, tolong, apa yang telah terjadi adalah keputusan dan kedaulatan-Mu. Dan kami percaya yang Kau kerjakan adalah yang terbaik. Sebab itu Tuhan, beri kekuatan, berikan kemampuan, berikan penghiburan kepada Debbie Tua Putimain dan keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan di pagi hari ini, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu
Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuliana Tan pagi hari ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita melimpah atas Ibu Yuliana Tan, sehingga Ibu Yuli terus boleh memuliakan Engkau ya Allah. Berkati Ibu Yuli untuk terus boleh menjadi berkat jasmani rohani kepada orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani, dan juga kepada anak cucunya. Tuhan memberkati semuanya. Spesial untuk anaknya Pak Agung Wibawa dan Ibu Siska serta cucu Jason dan Yulia, diberkati mereka dalam tugas pekerjaan pendidikan, dalam pelayanan. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu kepada Ibu Yuliana Tan dan keluarganya hari ini, sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Tuhan juga memberkati Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Pagi hari ini, sepanjang hari ini, kasih kuasa hikmat dan kesehatan Tuhan turun bagi Ibu Susi, dan Ibu Susi boleh terus berdiri dalam kebenaran-Mu, menjadi terang garam berkat panutan kepada semua keluarganya, kepada suaminya Bapak Leon Stanley, dan juga kepada anak-anak dan cucu-cucunya di dalam tugas pekerjaan usaha bisnis mereka masing-masing, dalam pendidikan mereka. Diberkatilah Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, serta Robin dan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau pelihara Ibu Susi dalam kesehatan yang terbaik, dan semua pergumulan yang ia hadapi Tuhan berjalan kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat kasih setia-Mu kepada Ibu Susi dan keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Lani Angelina T yang berada di Salatiga, Jawa Tengah. Tuhan memberkati Ibu Lani dengan kekuatan yang baru. Urapan baru turun bagi Ibu Lani pagi hari ini. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan melimpah dalam kehidupan pribadinya. Dan biarlah dia tetap sujud menyembah kepada pribadi-Mu. Lebih daripada segala sarana-sarana, berkat-berkat yang ia peroleh. Seperti firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 dan 4. Tuhan memberkati Ibu Lani menjadi terang garam panutan kepada anak cucunya, sehingga apa yang mereka kerjakan hari ini, sepanjang hari ini, di dalam usaha pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan mereka diberkati dalam kelimpahan. Bapak terima kasih, berkati Ibu Lani dan keluarganya. Tuhan memberkati anak cucunya, Putra Priska Praska di Jakarta, Paul Yohan, Yemima Reinhardt, dan Gevariel di Sorong, Edi, Tirsa, dan Timothy di Sorong. Demikian Galang, Hana, dan Immanuela ada di Salatiga. Tuhan memberkati semuanya. Dalam hari ini, sepanjang hari ini, mereka boleh bersekutu bersama dalam tubuh Kristus dimanapun ditempatkan. Tuhan yang diutamakan. Bapak terima kasih sekali lagi. Tuhan beri damai sejahtera, sukacita melimpah kepada Ibu Lani Angelina T dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Kembali pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa selaku Gembala GPHI Jemaat Victory Rereme, Manokwari, Papua Barat. Biarlah kasih kuasa hikmat kesehatan Tuhan turun melimpah atas hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa di dalam persiapan ibadah raya pada pagi, sore, ataupun pada malam hari. Tuhan memberkati. Biarlah otoritas kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa, sehingga beliau boleh melayani dengan kekuatan-Mu. Biarlah mujizat Tuhan tetap terjadi dalam pelayanan-pelayanannya. Jemaat yang dipimpinnya mengalami pertumbuhan yang sehat, yang kuat, dan Tuhan terus menambah jumlah bilangan kelipatan jemaat. Dan lebih daripada Tuhan
Biar hamba-Mu Bapak Pendeta Kriston Kapisa selalu mengutamakan pribadi-Mu lebih daripada segala sarana berkat yang ia peroleh. Tuhan, biarlah hamba-Mu juga menyampaikan, mengajarkan hal ini kepada seluruh jemaat yang ia layani, agar mereka terus mengutamakan pribadi-Mu lebih daripada segala berkat yang mereka peroleh, dan bukan menjadi alasan untuk jauh daripada Tuhan, tapi semakin melekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberkati keluarga Werei, keluarga Kapisa, keluarga Pai, keluarga Hai, keluarga Yembise, keluarga Watori, keluarga Karubawa, keluarga Abago, keluarga Mensumber, keluarga Krei, keluarga Ramandei, keluarga Wabdaron, keluarga Rumainum, keluarga Wainbo. Tuhan tolong mereka pribadi lepas pribadi. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, Bapak hamba berdoa, biar sakit penyakit yang mengganggu tubuh mereka dalam bentuk apapun, hamba ikat putuskan, hamba tolak keluar dari kehidupan pribadi dan rumah tangga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba minta kuasa darah anak domba Allah mengalir, memenuhi setiap pribadi dan hidup rumah tangga mereka. Sucikan, kuduskan, pulihkan dan sembuhkan mereka oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Terima kasih Bapak, memberkati juga hidup rumah tangga daripada Bapak Pendeta Kriston Kapisa. Tuhan memberkati istrinya, Ibu Yuliana Hai. Biarlah pagi hari ini Ibu dan Bapak siap untuk pelayanan, satu hati, Tuhan dipermuliakan. Urapan Tuhan turun baru terus melimpah atas mereka. Tuhan juga memberkati anak-anak, cucu-cucu dalam tugas pekerjaan, pendidikan, pelayanan mereka dibuat berhasil. Spesial kepada ketiga cucu kekasih, Switinia, Aprilia, dan Aniwona, diberkati dalam takut akan Tuhan sehingga mereka bergaul dengan hal-hal yang positif. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu diberkati untuk terus boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan di pagi hari ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di kota Manokwari. Bapak memberkati Bapak Pendeta Tom Pandaras dan semua jemaat, rekan-rekan, saudara-saudara, hamba-hamba yang dilayani oleh hamba-Mu ini. Tuhan memberkati berkelimpahan. Kuasa Tuhan menyertai Bapak Pendeta Tom Pandaras dalam semua pelayanannya, dalam semua tugas pekerjaan-pekerjaannya, di dalam keluarga besar Pandaras diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi Bapak Pendeta Tom Pandaras, sehingga lewat kesehatan ini dia boleh terus memuliakan Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Dan biarlah Tuhan, sarana-sarana yang dipakai Tuhan untuk memberkatinya tidak dijadikan tempat berhala. Tapi sungguh Bapak Pendeta Tom Pandaras mengutamakan pribadi Allah sebagai sumber berkat berlimpah dalam kehidupannya, dan boleh menjadi teranggaran berkat panutan kepada orang-orang yang dipimpinnya, yang dibinanya, yang digembalakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Biar semua pergumulan-pergumulan yang hamba-Mu hadapi, Tuhan buka jalan kepadanya. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati semua gereja-gereja Tuhan dalam persiapan ibadah raya pada pagi, sore, ataupun pada malam hari. Bagi seluruh kehidupan para hamba-hamba yang melayani, biar Tuhan berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan, hati yang mengutamakan pribadi-Mu, sehingga dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh para hamba-hamba tidak memiliki pikiran untuk dipuji, untuk disanjung, bahkan mencoba mencuri kemuliaan-Mu. Ampuni semua hamba-hamba, biar mereka lakukan dengan segenap hati dan Tuhan saja yang diutamakan. Setiap jiwa yang dilayani dibawa kepada pribadi Kristus, bukan untuk diri mereka. Bapak terima kasih, berkati semua gereja-gereja dimanapun berada,
dalam kegiatan ibadah raya pagi hari ini. Tuhan berkati dalam damai sejahtera. Terima kasih untuk cuaca yang terbaik Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini, sehingga tidak menghalangi umat-Mu untuk datang bersekutu bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati seluruh kehidupan keluarga besar GKPB MDC Manokwari yang berada di Gang Kemunan Swapen Perkebunan. Tuhan tolong dalam ibadah raya mereka pada pagi hari pukul 9 dan pada sore malam hari pukul 6, kegiatan ibadah untuk pemuda. Tuhan memberkati. Semuanya bisa berjalan sesuai rencana Tuhan dan Tuhan saja yang ditinggikan. Jamah semua jemaat-Mu untuk ambil bagian di dalamnya. Ingatkan mereka, ringankan langkah kaki mereka untuk boleh menuju rumah Tuhan dan bersekutu bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beri kekuatan kesehatan yang terbaik sehingga tidak menghalangi mereka untuk tidak datang. Terima kasih Bapa, berkat yang tersedia atas mereka Tuhan juga memberkati. Bahkan spesial pagi hari ini kami berdoa kepada keluarga anak-anak kekasih Lydia Nenggolan, Melanie Nenggolan, dan Deborah Nenggolan. Kami keluarga besar GKPB MDC Manokwari, hamba pribadi dan keluarga, turut berempati atas terpanggil pulangnya orang tua kekasih mereka, Bapak Nenggolan di Medan pada hari kemarin. Tuhan beri kekuatan, Allah Roh Kudus beri penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Biarlah mereka tetap percaya kedaulatan Tuhan adalah yang terbaik yang Tuhan nyatakan atas setiap pribadi mereka. Tuhan campur tangan di dalam kegiatan berikutnya. Berkati ketiga anak kekasih ini tetap bersandar kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih untuk semua kebaikan yang Engkau berikan kepada kami semua. Spesial kepada keluarga besar Hati Kristus dimanapun berada. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, waktu yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi. Ingat, besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur pukul 6. Dan mari saudara persiapkan dirimu melangkah ke rumah Tuhan dimanapun Anda berada. Bersekutu bersama dengan tubuh Kristus. Dan ingat, segala sesuatu kita harus kembalikan dalam syukur kita. Karena satu sumber saja, Allah adalah sang sumber. Sedangkan berkat-berkatnya bukan sumber. Kita jangan salah menyembah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berhala. Biar Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap percaya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dan janjinya tetap ya dan amin. Shalom, salam MDC.